Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Math Lovers, kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Nah, sebelum kita memasuki materi ini, teman-teman tahu nggak sih apa itu bentuk aljabar? Nah, jika belum tahu, mari simak pembahasan berikut ini. Bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah ekspresi atau bentuk matematika yang terdiri dari kombinasi angka, variabel atau huruf yang mewakili bilangan, dan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian. Bentuk aljabar digunakan untuk merepresentasikan hubungan atau perhitungan yang melibatkan bilangan yang tidak diketahui. Nah, di sini dari contoh bentuk aljabar dapat kita lihat itu contohnya seperti 2x ditambah 6, di mana terdapat kombinasi angka, variabel, dan juga operasi pada matematika. Nah, selanjutnya dalam bentuk aljabar juga terdapat elemen-elemen yang membentuk dalam aljabar tersebut, di mana elemennya terdiri dari yang pertama yaitu ada variabel, di mana variabel ini adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel disebut juga peubah. Variabel biasanya dilambangkan dengan huruf kecil, seperti huruf A, B, C, X, Y, dan sebagainya. Lalu, elemen yang kedua yaitu koefisien. Koefisien adalah bilangan pada bentuk aljabar yang memiliki variabel, di mana koefisien ini juga bisa dikatakan sebagai angka atau bilangan yang berada di depan variabel. Selanjutnya yaitu ada konstanta. Konstanta ini adalah suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Nah, selain variabel, konstanta, koefisien, dalam bentuk aljabar juga terdapat suku. Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih, di mana suku tersebut dapat terbentuk apabila adanya penjumlahan dan juga pengurangan pada bentuk aljabar tersebut. Pada contoh ini, contoh 2x ditambah 6, itu suku yang pertama adalah 2x dan suku kedua adalah 6. Nah, sampai di sini teman-teman sudah tahu kan apa itu bentuk aljabar? Nah, jika sudah paham dengan bentuk aljabar, mari kita simak ilustrasi berikut ini. Nah, ilustrasinya, Buna dan Cherry membeli buah-buahan di supermarket, di mana mereka membeli 3 jenis buah, yaitu ada buah mangga, anggur, dan juga stroberi. Nah, yang harus kita selesaikan pada permasalahan pada ilustrasi ini adalah berapakah total buah yang dibeli oleh Buna dan juga Cherry. Nah, mari kita simak pembahasannya. Buah yang dibeli oleh Buna itu ada 3 mangga, 4 anggur, dan 2 stroberi. Sedangkan buah yang dibeli oleh Cherry itu ada 4 mangga, 4 anggur, dan 5 stroberi. Sehingga diperoleh total buah yang dibeli Buna dan juga Cherry adalah 7 mangga, 8 anggur, dan 7 stroberi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyederhanaan, penjumlahan maupun pengurangan bentuk aljabar dapat dilakukan dengan mengelompokkan suku-suku sejenis, di mana suku-suku sejenis yang dimaksud di sini yang dapat kita lihat pada ilustrasi tadi adalah buah-buah yang sejenis, di mana Buna dan Cherry membeli buah yang sama, seperti Buna membeli 3 mangga dan Cherry membeli 4 mangga. Sehingga bisa kita jumlahkan, diperolehlah total mangga yang dibeli adalah 7. Sedangkan anggur, itu Buna membeli 4 anggur dan Cherry juga membeli 4 anggur, sehingga total buah anggur yang dibeli oleh Buna dan Cherry ada 8. Sedangkan stroberi, Buna membeli 2 stroberi, sedangkan Cherry membeli 5 stroberi. Sehingga total buah stroberi yang dibeli itu adalah 7 buah
strawberry. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal pada penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Nah, pertama kita akan membahas tentang penjumlahan pada bentuk aljabar. Soal yang pertama yaitu 2A ditambah 4A, di mana di sini variabelnya sudah sama, yaitu sama-sama variabel A. Sehingga dapat langsung kita jumlahkan, yaitu 2A ditambah dengan 4A, hasilnya adalah 7A. Lanjut pada soal yang kedua. Soal yang kedua, 8X ditambah 4Y ditambah Y ditambah 3X. Di mana pada soal kedua ini memuat dua variabel, yaitu variabel X dan juga variabel Y. Sehingga sesuai dengan kesimpulan yang kita dapat sebelumnya, bahwa penjumlahan pada aljabar itu harus kita jumlahkan dengan suku yang sejenis. Di sini suku yang sejenis adalah 8X dan juga 3X. Sehingga dapat kita jumlahkan 8X dengan 3X itu diperoleh 11X, dan 4Y kita jumlahkan dengan Y, yaitu hasilnya ada 5Y. Nah, untuk soal yang ketiga, itu ada 6P ditambah 7Q. Pada soal yang ketiga ini tidak ada suku yang sejenis, sehingga tidak dapat kita jumlahkan. Selanjutnya kita akan membahas pengurangan pada bentuk aljabar. Yang pertama yaitu 8A dikurang 4A. Dapat kita lihat bahwa pada soal yang pertama ini itu variabelnya sudah sama, yaitu sama-sama memiliki variabel A, sehingga langsung dapat kita operasikan. 8A dikurang dengan 4A hasilnya adalah 4A. Lanjut pada soal yang kedua, yaitu 10X dikurang 5X dikurang 2Y, di mana di sini terdapat dua variabel, yaitu variabel X dan juga variabel Y. Sehingga sesuai dengan kesimpulan yang telah kita dapat sebelumnya, bahwa pada operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar itu kita harus mengoperasikan pada suku yang sejenis. Jadi suku yang sejenis di sini yaitu yang terdapat yaitu 10X dikurang 5X. Sehingga kita dapat langsung mengoperasikannya. 10X dikurang 5X adalah 5X, sedangkan 2Y itu tidak memiliki teman di sini, sehingga langsung kita pindahkan, maka diperoleh hasilnya adalah 5X dikurang 2Y. Lalu untuk soal yang ketiga itu ada 8M dikurang 2N. Nah, dapat kita lihat di sini yaitu untuk variabelnya tidak ada yang sejenis, sehingga untuk hasilnya tetap 8M dikurang 2N. Nah, setelah membahas pembahasan tentang apa itu bentuk aljabar, pengurangan dalam bentuk aljabar, penjumlahan dalam bentuk aljabar, teman-teman semua pasti sudah paham kan dengan semua yang sudah kita bahas? Nah, untuk meningkatkan pemahaman teman-teman semua mengenai penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar, mari saatnya kita bermain games. Nah, games di sini yaitu game Bamboozle, di mana nanti di dalam setiap kotak-kotak akan terdapat pertanyaan yang akan teman-teman jawab.
sudah membahas tadi tentang bentuk aljabar, penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar, dan juga sudah bermain games, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Nah, sampai di sini pembelajaran kita mengenai penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!